Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edo Kurniawan, NPMA 1G019016, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang relevansi dikotomi kelas sosial Karl Marx pada masyarakat Indonesia. Karl Heinrich Marx atau sering disebut Karl Marx pada tahun 1818 di negara Jerman. Pada awalnya disekolahkan ayahnya di bidang hukum. Cuman ia tidak tertarik. Ia lebih tertarik di bidang sastra. Ketika Marx pindah ke Paris, ia bertemu tokoh-tokoh sosialis Paris. Sebenarnya Marx tidak secara jelas mendefinisikan konsep kelas, tetapi dia lebih kepada memaparkan situasi dan kondisi yang terjadi pada masa tersebut. Kelas-kelas sosial muncul menurut Doyle sangat erat kaitannya dengan konsep Marx mengenai materialisme historis, di mana kemampuan manusia untuk memenuhi berbagai kebutuhannya tergantung pada terlibatannya mereka dalam hubungan-hubungan sosial dengan orang lain untuk mengubah lingkungan materi melalui kegiatan produktifnya. Menurut Marx, kelas-kelas akan timbul apabila hubungan-hubungan produksi melibatkan suatu pembagian tenaga kerja yang beraneka ragam yang memungkinkan terjadinya produksi, sehingga merupakan pola hubungan terhadap masa para memproduksi. Dengan demikian, dapat disimpulkan dari pemikiran Marx bahwa kelas-kelas sosial akan muncul karena faktor ekonomi, terutama kepemikiran dan kepemilikan dan ketiadapemilikan alat produksi dan hubungan-hubungan sosial dalam produksi. Kutipan dari The Communist Manifesto di pendahuluan dengan jelas menegaskan model dua kelas dalam masyarakat, meskipun Marx tidak selalu konsisten dalam hal ini. Dalam satu bagian dari Das Kapital jilid 3, Marx mulai dengan suatu penjelasan yang sistematis mengenai konsep kelas itu, di mana dia mengidentifikasikan tiga kelas utama dalam masyarakat kapitalis: buruh upahan, kapitalis, dan pemilik tanah. Marx menganalisis dalam karyanya Class Struggle in France yang dikutip oleh Lefebvre. Di situ Marx mengelompokkan masyarakat dalam 7 kelas yang berbeda-beda, yaitu berjouis pemodal, berjouis industri, pedagang, berjouis kecil, petani, kaum proletar, proletar yang tidak laku. Setelah terbentuknya kelas-kelas pada masyarakat kapitalis, maka muncul kesadaran kelas mengenai kepentingan kelas-kelas mereka. Menurut Marx, kesadaran kelas yang dikutip dalam Doyle 1986 ialah suatu kesadaran subjektif akan kepentingan kelas objektif yang mereka milik bersama orang-orang lain dalam posisi yang serupa dalam sistem produktif. Menurut Marx, seperti yang dilansir oleh Giddens 1986, bahwa kesadaran itu berakar pada praksis manusia yang pada gilirannya bersifat sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa bukan kesadaran yang menentukan eksistensi orang, tetapi sebaliknya, kehidupan sosial mereka yang menentukan kesalahan mereka. Pengaruh ideologi sangat berhubungan dengan kesadaran kelas, karena pengaruh ideologi dapat mengakibatkan kurangnya kesadaran penuh akan kepentingan-kepentingan kelasnya sendiri, sehingga menimbulkan kesadaran palsu. Baiklah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.